Laporan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Selamat pagi, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan instansi vertikal, tim pakar DPRD Nusa Tenggara Timur, insan pers, baik cetak maupun elektronik, singkatnya, hadirin paripurna DPRD NTT yang terhormat. Pertama-tama kami patut panjatkan puji, syukur, dan terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi hikmat dan kekuatan kepada seluruh pimpinan dan anggota panitia kerja Panja DPRD NTT sehingga dapat menyelesaikan tugas, menganalisis, dan memberi rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur NTT tahun 2024. Selanjutnya, Panja memberi apresiasi terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta seluruh jajarannya yang telah bekerja keras menyiapkan dan menyampaikan LKPJ Gubernur NTT tahun 2024 kepada DPRD NTT untuk dibahas. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 mewajibkan Gubernur menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LKPJ yang dimaksud memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Panja DPRD NTT telah berusaha membaca dan memahami dengan baik LKPJ Gubernur NTT tahun 2024 dan menyimpulkan bahwa LKPJ Gubernur NTT tahun 2024 dari segi sistematika telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri nomor 19 tahun 2024. Namun demikian, dari segi substansi, LKPJ Gubernur NTT hanya menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tetapi tidak memberi gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang menjadi inti dari rencana kerja pembangunan daerah pada tahun berkenan. Menurut Panja DPRD NTT, informasi tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam tahun berkenan sangatlah penting karena memberi gambaran tentang kemajuan-kemajuan yang telah dan belum dicapai berdasarkan rencana RKPD yang telah ditetapkan. Karena itu, direkomendasikan agar dalam LKPJ Gubernur NTT tahun berikutnya, informasi tentang tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam tahun berkenan perlu disajikan pada bagian awal penyampaian hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT sehingga dapat dianalisis lebih lanjut sejauh mana keterkaitan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT dengan tingkat pencapaian prioritas pembangunan daerah. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Panja DPRD NTT tentang tingkat pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah tahun 2024, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Prioritas pembangunan daerah 1.
fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Tujuan ini belum tercapai dengan baik. Paling kurang terdapat 2 sasaran yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. A. Pertumbuhan ekonomi NTT tahun 2024 sebesar 3,73%, lebih rendah dari target 4,55% sampai 5,35%. Beberapa faktor penyebab produktivitas atau pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja, penciptaan nilai tambah yang terbatas, terbatasnya investasi dan penyebaran yang terbatas pada sektor strategis pengolahan, dukungan dan konsolidasi kelembagaan ekonomi UMKM yang belum memadai. Untuk itu, Panja menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Diperlukan upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan non-formal dan pendampingan jangka pendek dan pendidikan vokasi jangka menengah atau panjang. Untuk itu, diperlukan roadmap peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai patokan. 2. Sektor pencipta nilai tambah pengolahan berbasis potensi ekonomi hijau dan biru perlu mendapat perhatian melalui pemantapan pelaksanaan program hilirisasi. 3. Investasi diarahkan pada sektor pencipta nilai tambah pengolahan untuk mendukung pemantapan dan keberlanjutan program hilirisasi, termasuk penanganan secara terpadu dan cepat hambatan investasi karena persoalan tata ruang. 4. Penguatan UMKM untuk mendukung program hilirisasi melalui program UMKM naik kelas yang mencakup penguatan aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, kelembagaan, dan SDM. B. Kemiskinan memiliki keterkaitan dengan kesempatan kerja, daya beli, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pengangguran terbuka rendah, TPT 3,02%, tetapi pengangguran terselubung, pekerja tanpa upah sangat tinggi, 63,26%. Penduduk miskin adalah pekerja tanpa upah, mengakibatkan daya beli yang rendah. Karena itu, distribusi pendapatan yang merata, indeks Gini 0,316%, sesungguhnya terjadi dalam tingkat pendapatan yang rendah. Selain itu, distribusi pendapatan yang merata tidak berlaku pada kelompok orang miskin. Hal ini ditunjukkan melalui indeks keparahan kemiskinan IP1 dan indeks kedalaman kemiskinan IP2 yang tinggi. Data ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang dihadapi adalah kemiskinan pendapatan yang akut. Karena itu, Panja merekomendasikan agar 1. Peningkatan pendapatan kelompok orang miskin, terutama kelompok orang miskin yang bekerja dengan status pekerja tanpa upah, hendaknya menjadi fokus penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pemanfaatan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang sedang dikembangkan saat ini sangat penting untuk mendapatkan data kelompok orang miskin by name by address di NTT sebagai sasaran program pengentasan kemiskinan. 2. Mengingat ketimpangan pendapatan di kalangan orang miskin NTT sangat tinggi, maka penanganan terhadap mereka melalui program pengentasan kemiskinan haruslah berbeda antara kelompok orang miskin yang pendapatannya jauh dengan batas garis kemiskinan, desil 1 sampai 4, dan kelompok orang miskin yang pendapatannya dekat dengan batas garis kemiskinan, desil 5 sampai 10. 3. Pelaksanaan program hilirisasi harus diarahkan untuk menjangkau orang miskin dengan status pekerjaan utama sebagai pekerja tanpa upah. Untuk itu, kepada mereka perlu dilakukan tindakan pemberdayaan untuk menyiapkan mereka mendapatkan manfaat ekonomis dari pelaksanaan program hilirisasi. 2. Prioritas pembangunan daerah 2. Fokus pada pembangunan kualitas SDM yang berdaya saing. Menurut Panja, kualitas SDM yang berdaya saing masih dibayangi persoalan stunting yang sangat tinggi. Prevalensi stunting NTT tahun 2024
berdasarkan laporan Dinas Kesehatan sebesar 17%, lebih tinggi dari target RKPD 2024 sebesar 12%. Sementara berdasarkan SKI sebesar 37,29% pada tahun 2023 dan ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 35,50%. Patokan ke depan yang digunakan adalah prevalensi stunting menurut SKI. Untuk menurunkan prevalensi stunting, direkomendasikan agar percepatan penurunan prevalensi stunting hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut. A. Fokus pada masa prakonsepsi sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan atau sering dikenal dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan, HPK. B. Mengefektifkan kerja tim percepatan penurunan stunting, TPPS, untuk monitoring dan evaluasi. C. Perluasan intervensi spesifik dan sensitif secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas. D. Memastikan tindakan pencegahan yang tepat pada pasangan usia produktif. 3. Prioritas pembangunan daerah 3, fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan, dan mitigasi bencana. Salah satu indikator sasaran yang penting, persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap ditargetkan 86,86% dan realisasi 74,76%. Artinya, tingkat kemantapan jalan belum terwujud dengan baik. Hasil analisis Panja DPRD NTT menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang mengakibatkan A. Sepanjang tahun 2024 hanya direalisasi penanganan ruas jalan kategori rusak sedang dan rusak berat sepanjang 39,92 km. B. Sementara itu, alokasi anggaran pemeliharaan jalan kondisi mantap terbatas menyebabkan sejumlah ruang jalan dengan kondisi mantap mengalami penurunan. C. Anggaran yang terbatas juga mengakibatkan permukaan jalan dengan konstruksi kerikil, GO, yang belum diberi lapis permukaan akan menurun kondisinya. Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, direkomendasikan agar segera disusun model atau fungsi alokasi anggaran peningkatan atau pemeliharaan kemantapan jalan dengan memperhitungkan skala prioritas untuk pemeliharaan rutin ruas jalan, kondisi baik dan sedang, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan berupa pemeliharaan berkala dan rekonstruksi atau peningkatan jalan, serta pelapisan permukaan jalan dengan konstruksi kerikil GO. 4. Prioritas pembangunan daerah 4. Fokus pada sasaran mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, kolaboratif, dan adaptif. Sasaran tersebut belum sepenuhnya tercapai. Tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif belum terkonsolidasi dengan baik. Dari 7 indikator kinerja yang dinilai, 3 indikator sesuai atau melampaui target, opini BPK, indeks SPBE, dan tingkat keterbukaan informasi publik. 3 indikator tidak memiliki hasil, IRB, nilai akuntabilitas kinerja, dan indeks kepuasan masyarakat. Dan 1 indikator di bawah target, yaitu indeks demokrasi Indonesia. Karena itu direkomendasikan agar indeks reformasi birokrasi harus dihitung agar perkembangan birokrasi pemerintah dapat diarahkan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Biro Organisasi sebagai penanggung jawab pemantapan reformasi birokrasi perlu membuat pemetaan capaian poin setiap area reformasi birokrasi dan permasalahannya, sehingga tindakan perbaikan setiap tahun dapat dilakukan secara tepat dan terukur. B. Setiap perangkat daerah wajib menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah, LAKIP,
setiap tahun. Lakip berisi uraian tentang 1. Perencanaan kinerja, 2. Pengukuran kinerja, 3. Pelaporan kinerja, 4. Evaluasi internal, dan 5. Pencapaian sasaran atau kinerja organisasi perangkat daerah. Untuk itu, Inspektorat Daerah yang melakukan evaluasi terhadap SAKIP setiap perangkat daerah perlu membuat pemetaan capaian poin setiap unsur akuntabilitas kinerja dan permasalahannya, sehingga tindakan perbaikan setiap tahun dapat dilakukan secara tepat dan terukur. C. Setiap instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai dasar penentuan indeks kepuasan masyarakat. Survei tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten. D. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 sebesar 77,39%, 77,39, lebih rendah dari target 82,40 berdasarkan penilaian BPS NTT. ID NTT memiliki kelemahan poin rendah pada aspek kapasitas lembaga demokrasi 58,17 poin atau kategori buruk. Kapasitas lembaga demokrasi terdiri dari 8 indikator dan 2 indikator mendapat penilaian paling rendah, yaitu transparansi anggaran dan terbatasnya pendidikan politik pada kader yang diselenggarakan partai politik. Karena itu direkomendasikan agar pertama, pemerintah Provinsi NTT melalui perangkat daerah terkait bertanggung jawab memperbaiki transparansi anggaran melalui penyediaan dokumen anggaran pada website Pemprov NTT sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua, pengurus partai politik bertanggung jawab meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik bagi kader partai. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, berkaitan dengan kebijakan umum pengelolaan anggaran, uraian disajikan dalam 2 bab. Bab pertama menguraikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Sedangkan pada bab kedua menguraikan perubahan anggaran. 2 substansi laporan keuangan yang disajikan dalam 2 bab terpisah menjadikan keutuhan laporan keuangan agak terganggu. Namun demikian, hal yang lebih penting lagi adalah penyajian laporan keuangan tersebut tidak didahului dengan analisis terhadap rasio-rasio keuangan daerah seperti kapasitas fiskal, ruang fiskal, keseimbangan primer APBD, dan tax rasio. Hal ini mengakibatkan LKPJ Gubernur NTT belum memberi gambaran apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan pengelolaan anggaran di NTT dan bagaimana cara mengatasinya. Betapapun demikian, DPRD NTT sebagai mitra Provinsi NTT melalui Panja DPRD NTT untuk LKPJ Gubernur NTT tahun 2024 telah menghitung rasio-rasio keuangan sebagaimana dimaksud. Pertama, kapasitas fiskal 2.153.553.877.112 rupiah atau 43,67% total pendapatan daerah dengan rasio kapasitas fiskal sebesar 1,24 dengan kategori rendah. Kedua, tax rasio sebesar 0,89 sangat rendah. Ketiga, ruang fiskal 1.054.013.13.13.091.792 rupiah atau 21,78% dari total pendapatan daerah. Keempat, keseimbangan primer APBD 60.977.209.823 rupiah positif tetapi cenderung menurun pada ambang batas bawah. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini pemerintah Provinsi NTT menghadapi persoalan pendapatan yang bersifat struktural karena ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer
dan PAD yang sangat tergantung pada pajak daerah PKB, tetapi presentasenya sulit ditingkatkan setiap tahun. Dana transfer bersifat given, sangat ditentukan pemerintah pusat. Dengan demikian, peluang peningkatan pendapatan daerah hanya melalui peningkatan PAD. Karena itu direkomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, diperlukan upaya terukur dan berkelanjutan untuk meningkatkan cakupan wajib PKB. Penerapan amnesti pajak wajib PKB dapat dilakukan secara terbatas dan diikuti dengan sistem pencatatan atau pendataan yang baik, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah wajib PKB yang membayar PKB pada tahun berikutnya. Kedua, pemantapan kerjasama kelembagaan pendataan dan pemungutan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota perlu dilakukan untuk menambah basis pajak, memperluas jangkauan terhadap wajib PKB dan BBN KBK. Ketiga, perbaikan kinerja pemungutan PKB perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh, antara lain melalui pemantapan sistem pembayaran online, peningkatan kinerja tenaga pemungutan lapangan dengan menerapkan sistem insentif yang tepat dan kelengkapan sarana prasarana operasional. Selain pajak daerah, penerimaan retribusi daerah masih sangat minim dan tampaknya tidak mengalami perubahan setiap tahun. Menurut hasil analisis kami, terhadap persoalan tata kelola yang perlu diperbaiki. Karena itu direkomendasikan agar perbaikan tata kelola retribusi daerah dilakukan melalui peningkatan akuntabilitas pimpinan perangkat daerah pengelola retribusi daerah. Setiap pimpinan perangkat daerah wajib menandatangani kontrak kinerja penerimaan retribusi daerah setiap tahun dan berdasarkan capaian kinerjanya, gubernur dapat menerapkan reward and punishment. Sumber PAD lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah PAD yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang dipisahkan dan aset daerah yang tidak dipisahkan. Aset daerah yang dipisahkan tersebut dikelola melalui 4 BUMD, yaitu PT Bank NTT, PT Jamkrida NTT, PT Flobamor, dan PT KI Bolok. Rekomendasi pokok terhadap keempat BUMD tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penerimaan dividen dari Bank NTT cenderung menurun, disebabkan secara internal Bank NTT melakukan pemotongan laba untuk pembentukan dana cadangan kerugian aset. Akibatnya, setoran dividen menjadi berkurang. Untuk itu direkomendasikan agar faktor-faktor pembentuk kerugian aset perlu dikendalikan dengan cermat untuk meminimalisir pembentukan dana cadangan yang diambil dari dana perusahaan, dari laba perusahaan. Selain itu, mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap ekonomi NTT, tetapi pada sisi lain para petani, peternak, nelayan terus terjebak dalam spiral kredit non-bank yang memberatkan. Maka direkomendasikan agar Bank NTT perlu memberi perhatian pada peningkatan kredit di sektor pertanian. Dengan sistem penjaminan kredit yang sudah berjalan baik, Bank NTT tidak perlu khawatir menambah porsi kredit untuk sektor pertanian. Kedua, berkaitan dengan PT Jamkrida NTT, kerjasama penjaminan kredit dengan Bank NTT perlu ditingkatkan. Minimal 50% dari total penyaluran kredit Bank NTT. Ketiga, berkaitan dengan PT Flobamor, Panja menyadari betapa rumitnya persoalan yang dihadapi. Karena itu, Panja merekomendasikan penyelesaian tuntas terhadap persoalan PT Flobamor melalui pembentukan Pansus PT Flobamor sehingga dapat dilakukan due diligence atau pemeriksaan tuntas untuk menghasilkan pemecahan masalah menyeluruh. Keempat, berkaitan dengan PT KIB Bolok. Dalam 5 tahun terakhir terus mengalami kerugian yang mengakibatkan modal hampir tergerus habis. Tetapi dari hasil analisis Panja, PT KIB Bolok masih memiliki prospek usaha yang baik. Karena itu direkomendasikan agar PT KIB Bolok mendiversikan usaha untuk penyediaan pergudangan dan area penampungan peti kemas.
Sumber PAD terakhir yang perlu mendapat perhatian khusus adalah yang berasal dari pengelolaan aset daerah yang tidak dipisahkan. Pola pengelolaan aset yang bersifat konservatif saat ini perlu dimodifikasi atau dikembangkan. Panja memahami bahwa sampai sejauh ini pemerintah Provinsi NTT belum memiliki model alternatif pemanfaatan aset daerah. Karena itu direkomendasikan agar Pemprov NTT segera mencari model alternatif pemanfaatan aset selain sewa, yaitu kerjasama pemanfaatan dengan pihak swasta. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, berkaitan dengan belanja daerah, terdapat dua masalah yang perlu mendapat perhatian berdasarkan PP nomor 1 tahun 2024 tentang harmonisasi kebijakan fiskal nasional. Pertama, pada pasal 8 ayat 2 butir B ditegaskan bahwa belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja daerah. Hasil analisis panja, belanja pegawai tahun 2024 sebesar 36% dari total belanja. Karena itu, direkomendasikan agar penurunan persentase belanja pegawai tidak dilakukan melalui pengurangan belanja pegawai, tetapi dilakukan melalui peningkatan pendapatan daerah. Semakin meningkat pendapatan daerah, secara relatif persentase belanja pegawai akan menurun mendekati 30%. Kedua, pada pasal 8 ayat 2 butir C ditegaskan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa. Untuk itu, direkomendasikan kepada pemerintah Provinsi NTT untuk menyusun bagan akun standar dan atau melakukan penandaan belanja wajib dalam APBD untuk memastikan bahwa alokasi belanja sebesar 40% untuk BIPP tersebut telah terpenuhi. Berkaitan dengan pembiayaan daerah, hasil analisis panja menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat pembiayaan neto sebesar 162,92 miliar rupiah dan ditambah surplus anggaran sebesar 118,23 miliar, menghasilkan sisa lebih pembiayaan daerah tahun 2024 sebesar 281,16 miliar rupiah. Untuk itu, Panja merekomendasikan agar sisa lebih pembiayaan daerah tahun 2024 tersebut disetor kembali sebagai penerimaan pembiayaan daerah untuk pos pembentukan dana cadangan untuk menggantikan dana cadangan yang dicairkan tahun 2024. Hal terakhir berkaitan dengan kebijakan umum pengelolaan anggaran adalah masalah disiplin anggaran. Hasil analisis Panja menunjukkan bahwa APBD tahun 2024 ditetapkan dengan kondisi defisit anggaran sebesar 162,606 miliar. Defisit tersebut akan ditutup oleh pembiayaan neto. Setelah direalisasi, terjadi surplus anggaran 118,237 miliar. Surplus anggaran menunjukkan bahwa terdapat sejumlah program yang tidak dilaksanakan. Terdapat dua permasalahan, yaitu kebijakan anggaran yang tidak konsisten dan kemampuan pemerintah untuk mengeksekusi program kurang memadai. Karena itu Panja merekomendasikan agar, pertama, prinsip disiplin anggaran perlu diperhatikan agar kebijakan anggaran dapat diterapkan secara konsisten. Pengabaian terhadap disiplin anggaran berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kedua, kemampuan pimpinan perangkat daerah dalam mengeksekusi program perlu ditingkatkan karena program yang tidak dilaksanakan berdampak pada berkurangnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, berkaitan dengan kinerja anggaran dan program perangkat daerah, berdasarkan hasil perhitungan indeks kinerja, dari 36 perangkat daerah yang dinilai, 16 perangkat daerah memiliki peringkat sangat tinggi, 18 perangkat daerah berperingkat tinggi, dan hanya 2 perangkat daerah berperingkat sedang.
Kepada perangkat daerah dengan kategori kinerja sedang, direkomendasikan untuk melakukan perbaikan kinerja terutama melalui penguatan fungsi quality control dari pimpinan perangkat daerah. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, rekomendasi teknis disampaikan secara lengkap dan terlampir pada laporan panja. Pada kesempatan ini penting disampaikan beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, format yang digunakan pada sub bagian 3, 1 tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Permendagri nomor 19 tahun 2024. Perbedaan tersebut mengakibatkan output yang dihasilkan sejumlah kegiatan tidak bisa diketahui kontribusinya terhadap capaian indikator program atau outcome. Hal ini disebabkan kolom target yang seharusnya diisi dengan outcome dan kolom realisasi yang seharusnya diisi dengan output atau intermediate outcome tidak diisi dengan tepat berdasarkan dokumen RPD tahun berkenaan 2024 dan RKPD 2024. Kedua, analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPD tahun berkenaan 2024 dan RKPD 2024 tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga hampir sebagian besar analisis kesesuaian tidak tepat. Misalnya, subkegiatan, BIMTEK, pelatihan, dan atau magang atau PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan seharusnya tidak sesuai dengan sasaran target kinerja program. Persentase APS penduduk usia 16-18 tahun, tetapi disimpulkan sesuai. Ketiga, kebijakan strategis yang ditetapkan seharusnya diisi dengan peraturan kepala daerah atau keputusan dan tindakan kepala daerah untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis dalam 1 tahun, tetapi pada kolom tersebut diisi dengan undang-undang, PP, dan instruksi Presiden. Berdasarkan temuan di atas, direkomendasikan agar 1. Penggunaan format untuk capaian pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Permendagri nomor 19 tahun 2024. 2. Dalam kaitannya dengan ketepatan pengisian setiap kolom dan baris pada format sebagaimana dimaksud, seharusnya dilakukan pendalaman pada semua perangkat daerah, sehingga terdapat pemahaman cara pengisian yang sama. 3. Untuk menjamin koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan LKPJ Gubernur di waktu mendatang, sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2024, perlu dibentuk tim penyusun LKPJ Gubernur yang terdiri dari Inspektorat Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Biro yang menangani administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi, dan Biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada Sekretariat Daerah Provinsi. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pembantuan, dapat disampaikan bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat 5 perangkat daerah yang menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 4 tugas pembantuan, Dinas Peternakan, 2 tugas pembantuan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 1 tugas pembantuan, Dinas Koperasi dan UKM, 1 tugas pembantuan, Dinas Kelautan dan Perikanan, 6 tugas pembantuan. Semua perangkat daerah telah melaporkan pelaksanaan tugas pembantuan secara lengkap terkait realisasi anggaran, pelaksanaan program, kegiatan dan capaiannya, serta permasalahan dan hambatan. Menurut Panja DPRD NTT, pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat sejatinya harus diarahkan bukan saja untuk mendukung program pemerintah pusat di daerah, tetapi harus memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu direkomendasikan agar, pertama, perangkat daerah yang menerima tugas pembantuan wajib mensinergikan dengan program pemerintah daerah, sehingga alokasi anggaran melalui APBD dapat dilakukan secara optimal. Kedua, pada tahapan perencanaan program dan anggaran, perangkat daerah yang akan menerima tugas pembantuan perlu mengantisipasinya, sehingga dapat diselaraskan dengan penyusunan APBD. Hal terakhir yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Hasil analisis panja DPRD menunjukkan bahwa 1. Semua perangkat daerah melaporkan tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, tetapi dibuat secara terpisah dan tidak disandingkan dengan rekomendasi DPRD terhadap program yang dilaksanakan tahun sebelumnya, sehingga ketepatan tindak lanjut tidak bisa diketahui. 2. Rekomendasi DPRD terhadap kesesuaian indikator kinerja program pada LKPJ dan dokumen perencanaan RKPD dan RPJMD atau RPD umumnya dilaporkan telah ditindaklanjuti. Tetapi di dalam LKPJ Gubernur masih terdapat perangkat daerah menggunakan indikator kinerja program yang berbeda dengan RKPD atau RPD. Demikian juga rekomendasi DPRD terkait konsistensi output kegiatan atau subkegiatan dengan indikator kinerja program outcome dilaporkan telah dilaksanakan, tetapi di dalam LKPJ Gubernur masih ditemukan inkonsistensi output kegiatan atau subkegiatan dengan indikator kinerja program atau outcome. Pada akhirnya, menurut hasil analisis panja DPRD NTT, penyampaian laporan ke setiap perangkat daerah terkait tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD tahun sebelumnya, jika diletakkan dalam 2 titik ekstrim, yaitu sebagai formalitas dan refleksi tanggung jawab, maka secara jujur panja DPRD NTT menyimpulkan bahwa penyampaian laporan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelum lebih mendekati titik ekstrim formalitas belaka. Karena itu, panja DPRD NTT merekomendasikan agar pemerintah provinsi sepatutnya perlu memberi perhatian serius terhadap rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun berkenan. Untuk itu, penggunaan format harus sesuai ketentuan dan diperlukan pendalaman oleh seluruh perangkat daerah sehingga laporan tindak lanjut yang disampaikan bersifat substantif. Hadirin paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah hasil analisis panja DPRD NTT terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur NTT tahun anggaran 2024. Dan hasil selengkapnya kami serahkan kepada DPRD NTT untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kita berharap bahwa catatan dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadikan usaha pemerintah Provinsi NTT dalam melaksanakan pembangunan daerah lebih optimal. Betapapun masih terdapat sejumlah permasalahan, hal tersebut tidak mengurangi penghargaan dan respek kami bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dan seluruh jajarannya telah memperlihatkan semangat dan kerja keras dalam melaksanakan pembangunan dan melaporkan hasilnya dalam situasi nasional dan global yang tidak sepenuhnya kondusif. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan selamat siang. Kupang 5 Mei 2025, Panja LKPJ Gubernur NTT tahun anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Dr. Ince D.P. Sayuna, SH, MH, MKN, ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia kerja yang telah menyampaikan laporannya. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan lanjut pada acara kedua, yakni pembahasan dan penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Mekanisme pembahasan dimulai dari membahas judul, considerance, diktum, dan lampiran. Apakah
Disetujui? Terima kasih. Terhadap judul, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya terhadap konsideran secara keseluruhan, apakah disetujui? Interupsi pimpinan saya. Baik, silakan anggota yang terhormat Bapak Ansor. Terima kasih pimpinan saya. Pada diktu mengingat itu ada beberapa undang-undang yang dijadikan dasar dalam kita membahas RKPJ. Tapi ada salah satu undang-undang yang penting itu Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah tidak dicantumkan di dalam. Yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LKPJ itu sendiri. Saran saya kalau boleh dimasukkan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih anggota yang terhormat Bapak Ansor. Nanti akan dilakukan penyesuaian sehingga untuk diktum secara keseluruhan apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya terhadap lampiran, apakah disetujui? Terima kasih. Secara keseluruhan dari rancangan keputusan ini, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dengan demikian maka keputusan ini ditetapkan dan diberi nomor Cap titik 03 garis miring DPRD garis datar NTT garis miring 5 Romawi garis miring 2025 tanggal 5 Mei 2025. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan lanjut lagi pada acara berikut, yaitu penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pemerintah Nusa Tenggara Timur yang akan dipandu oleh pembawa acara. Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024 oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, penandatanganan berita acara penyerahan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2024. Kesempatan pertama diberikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kemudian dilanjutkan berturut-turut oleh Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Paripurna Dewan yang terhormat, kita akan masuk pada acara berikut, yaitu penyerahan laporan reses pada masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dipandu oleh pembawa acara. Persiapan penyerahan. Hadirin dimohon berdiri.
penyerahan laporan reses masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah menerima laporan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Paripurna Dewan yang terhormat. Secara keseluruhan acara telah selesai. Untuk itu rapat paripurna ini dapat kita akhiri. Sebelum menutup rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa setelah rapat paripurna ini akan dilanjutkan dengan rapat paripurna ke-24 pada masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan agenda penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dan pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-23 pada masa persidangan kedua. Interupsi, Bu. Silakan anggota yang terhormat Bapak Reva Viga. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur, pimpinan dan wakil-wakil ketua DPR dan seluruh anggota DPR yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPRD Hanura di Kabupaten TTS. Persoalannya yang pertama, pergantian antar waktu di Kabupaten TTS itu karena meninggal dunia almarhum Bapak Sarisma Liufeto. Dan berdasarkan aturan yang ada di KPU, tentunya penggantinya adalah orang nomor urut 2. Dan sesuai petunjuk dari Biro Pemerintahan, ya, agar pada bulan Februari itu KPUD TTS telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan dan penyampaian kepada DPRD TTS serta pemerintah daerah Kabupaten TTS. Selanjutnya, Pemda TTS mengajukan dokumen tersebut kepada Gubernur NTT untuk diterbitkan SK peresmian anggota DPRD TTS atas nama Dr. Martin Tualaka SH MSI. Namun sesuai arahan Bapak Gubernur melalui Biro Tatapen Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPUD TTS diminta konsultasi dengan KPUD Provinsi guna memperoleh rujukan hukum yang tepat terkaitan nomenklatur yang digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk tersebut, KPUD Kabupaten TTS bersama KPUD Provinsi melakukan konsultasi ke KPU RI. Hasil konsultasi dari KPU RI memberikan arahan agar nomenklatur yang digunakan adalah penetapan calon pengganti calon anggota DPRD terpilih 2024. Selanjutnya, KPUD Kabupaten TTS menetapkan Dr. Martin Tualaka SH MSI sebagai calon pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten TTS menggantikan almarhum Sarisman Liufeto.
dan mengajukan permohonan SK-nya kepada Bapak Gubernur. Namun sudah beberapa bulan ini belum ada juga titik terang terhadap persoalan peresmian anggota DPR tersebut. Padahal KPUD telah nyatakan seluruh persyaratannya sudah lengkap. Kalau Biro Tata Pem dalam hal ini Bapak Doris Rihi mempersoalkan lagi, mau ingin konsultasi lagi ke Kementerian Dalam Negeri, ini memperpanjang persoalan. Padahal KPUD telah nyatakan lengkap dan 2 kali penetapan, bahkan SK dari Bupati pun sudah keluar. Dan jadwal pelantikan peresmian pun waktu itu sudah dijadwalkan. Tapi aneh ini sudah berjalan ini sudah hampir 3 bulan, ya. Jadi dari yang terakhir 20 Maret ya penetapan KPUD dan sampai sekarang belum juga ada titik terangnya. Kesalahannya di mana? Mohon diberikan petunjuk yang jelas. Karena apa? Kalau dari Ketua Umum Pak Dr. Usman Sabta telah menetapkan itu. Dan kami tidak mau menggantikan nomor urut ketiga itu, nanti kami dipersalahkan. Sesuai nomor urut 2, perolehan terbanyak. Kedua, saya minta Bapak dari Biro Tata Pem mempelajari baik-baik. Ini prosesnya ini supaya bisa lebih lancar. Ketika KPUD sudah menyatakan lengkap, apalagi yang kita persoalkan? Apalagi yang kita mau persoalkan? Kita ini jangan lagi melecehkan, mungkin karena kami partai kecil, ya. Ketidakadilan ini perlu kita tegakkan. Tidak perlu kita takut mengejar kebenaran, supaya kita jangan dipermainkan terus. Kalau KPUD menyatakan tidak lengkap, saya mengerti. Kalau KPUD sudah nyatakan lengkap, KPU RI pun menyatakan itu sudah lengkap. Bahkan Pak Usman Sabta sebagai Ketua Umum mengundang DPR RI, KPU RI. Saya bingung juga. Ini sudah terlalu lama, Bu. Terima kasih, saya mohon dukungan dari fraksi-fraksi kalau ini benar. Kalau tidak benar yang saya sampaikan, tidak perlu didukung. Terima kasih, Pak Gubernur. Baik, terima kasih anggota terhormat Bapak Refaviga. Bapak Gubernur juga sudah mendengar ya bagaimana ketegasan dari Ketua DPD DPD Partai Hanura, dan nanti akan ditindaklanjuti sesuai yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Refavi, dan kita lanjutkan. Mohon izin bicara Ibu. Oh, ada lagi ya Bapak ya? Mudah-mudahan tidak terlalu panjang lagi ya Bapak ya. Silakan anggota yang terhormat Bapak Pendeta Yunus Nasunis. Terima kasih untuk kesempatan ini, Ibu Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Bapak Gubernur, Bapak Ibu anggota DPR Provinsi yang saya hormati dan kasihi, Bapak Sekda bersama jajaran yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan ini. Yang pertama, atas nama masyarakat Amfoang, saya ingin menyampaikan terima kasih pada Bapak Gubernur yang pada masa lalu sebagai anggota DPR RI telah memperjuangkan sebuah rumah sakit Pratama untuk masyarakat Amfoang, yang dimana Bapak waktu itu sendiri melaksanakan peletakan batu pertama dan juga melaksanakan peresmian pada tanggal 30 Januari 2025 dengan perjalanan yang cukup sulit, 18 kilo harus ditempuh dengan waktu paling cepat 4 jam perjalanan, 18 kilo.
Karena itu lewat kesempatan ini sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, sebagaimana diketahui pada tanggal 6 Februari 2025 salah satu jembatan penghubung sudah putus, yaitu jembatan Termanu, sehingga Amphoang secara keseluruhan terpencil. Akses keluar itu tidak ada lagi, bahkan pada bulan Februari dan Maret masyarakat Amphoang untuk dari Amphoang atau dari Kupang ke Amphoang itu mereka harus menempuh jalan melalui 2 kabupaten, Kabupaten TTS dan Kabupaten TTU, baru kembali ke Kabupaten Kupang di Amphoang. Betapa sulitnya keadaan yang mereka hadapi. Dan sekarang untuk perjalanan mereka ke Kupang, bagian jalan pantai utara itu mereka harus menggunakan ojek itu dengan 3 kali penyeberangan. Setiap kali penyeberangan itu memang jaraknya hanya 1 kilo, tetapi masyarakat harus membayar 10.000 setiap kali penyeberangan. Karena keadaan sudah agak baik, hujan sudah kurang, maka kami mohon kalau boleh pemerintah provinsi itu melaksanakan atau melakukan pekerjaan untuk pembukaan jalan alternatif untuk 3 jembatan yang putus. Karena sekarang masyarakat masih susah untuk menyeberang. Nah, karena itu kami mohon kalau bisa Bapak Gubernur membantu untuk pembukaan jalan alternatif sehingga sedikit memudahkan masyarakat yang hendak ke Kupang atau kembali ke Amphoang. Saya kira itu beberapa hal yang saya sampaikan dan terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mohon bicara lagi, Bu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yunus Nesunis. Kita lanjut lagi. Ya, saya bicara. Yang terhormat Mohon Bapak bicara. Leo Lelo, silakan. Baik Ibu pimpinan yang terhormat, saya mohon izin langsung saja. Sebenarnya saya bicara itu nanti setelah tutup dan buka masa sidang. Tapi karena teman-teman lain sudah bicara, supaya sebentar jangan bicara lagi. Saya mau perlu menyampaikan ada 3 hari yang lalu dan tadi malam. Aspirasi dari guru-guru kontrak bahwa mereka dipindahkan. Itu guru kontrak SMA, SMK, dan SLB. Dipindahkan dari satu sekolah ke sekolah lain. Pertanyaan saya, apakah regulasi seorang guru kontrak provinsi ataukah P3K itu boleh dipindahkan? Kalau memang itu tidak dibolehkan, saya dapat informasi dari hasil konsultasi Komisi 1 DPRD NTT tidak diperbolehkan dari Menpan RB gitu. Tapi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa mengusulkan untuk pindahkan guru. Mereka tadi malam ada yang satu lagi. Dari Momere ada hampir 39 gitu. Kalau memang itu regulasi tidak membolehkan, batalkan SK itu. Itu permintaan saya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih anggota yang terhormat Bapak Leo Lelo. Interupsi pimpinan. Oh, masih ada lagi. Silakan. Terima kasih pimpinan. Saya melihat Ansor. 2 kali paripurna ini banyak aspirasi-aspirasi dapil yang kita bawa ke ruang paripurna. Dan itu tidak salah menurut saya. Hanya di dalam tata tertib dan mekanisme persidangan kita, sebetulnya saya mengusulkan kita membuat rapat konsultasi atau rapat kerja dengan gubernur khusus. Agar semua itu yang lintas komisi bisa disampaikan di tempat itu dan bukan di paripurna yang nanti Pak Gubernur atau pemerintah tidak langsung menjawab. Atau teman-teman bisa membawa dalam pandangan umum fraksi-fraksi dan akan dijawab oleh pemerintah secara komprehensif di dalam jawabannya. Karena saya rasa semua di sini punya aspirasi pasti dari dapil. Tapi karena mekanisme ini adalah paripurna,
maka kita semua menahan diri. Itu pikiran dari saya untuk ke depan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih anggota terhormat Bapak. Saya mohon bicara dulu pimpinan. Saya mohon bicara. Saya pikir Tidak, saya mohon bicara dulu. Ini penting ini. Boleh ya, Ibu silakan pimpinan? anggota terhormat Pak Leo. Baik, saya berpikir begini Pak Ansor, tidak boleh membatasi orang bicara dalam forum paripurna ini. Karena itu hak, entah dia bicara dapil. Saya bicara tadi itu konsep keseluruhan NTT, bukan Sika saja. Tadi malam Sika berkontak. Beberapa kali ada yang kejadian di Kota Kupang, di mana-mana. Ini kebijakan ini harus betul-betul konsen terhadap kepentingan sesuai dengan regulasi, peraturan perundang-undang yang berlaku. Soal pandangan fraksi, soal kemudian ini soal kejadian yang baru terjadi dan baru mendapat aspirasi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Kita cukupkan ya Bapak Ibu supaya kita tidak berbalas pantun di paripurna ini. Dan beberapa catatan yang sudah disampaikan nanti sudah dicatat oleh Pak Gubernur dan nanti akan ditindaklanjuti di dalam rapat-rapat DPRD selanjutnya. Masih ada lagi Pak Kasim? Ya. Ya, saya berharap sekali lagi kita juga tidak, kalau semua mau menyampaikan pendapat tentang dapil dan yang lain-lain, tentu kita tidak mungkin bisa menyelesaikan paripurna ini. Mudah-mudahan ini solusi yang disampaikan oleh Pak Kasim. Silakan Pak Kasimirus, anggota. Terima kasih Ibu Ketua yang bijaksana ya, memberikan saya waktu yang terakhir ini. Ya, ini karena kerannya sudah dibuka, makanya semua mau bicarain masalah di situ ya. Jadi Ibu Ketua, wakil-wakil, Bapak Gubernur yang saya hormati, sebetulnya banyak hal yang perlu disampaikan, tetapi banyak hal itu juga sudah kita tuangkan di dalam hasil reses itu. Saya cuma meminta Ibu Ketua, Bapak Gubernur, ini mohon ditindaklanjut ini, karena setiap kali kita reses, ya, setiap kali kita reses, hasil reses selalu disampaikan dalam rapat paripurna, dan itu diserahkan oleh Ibu Ketua sebagai pimpinan kepada Gubernur, begitu. Kita mohon itu ditindaklanjutilah. Saya kira mekanisme penyampaian aspirasi dan penyusunan perencanaan itu kan ada yang teknokratis birokratis melalui pemerintah, kemudian juga yang politis melalui DPR. Sebetulnya dua ini tidak bertentangan, sama semua, hanya pintu yang berbeda dan itu bermuara kepada masyarakat semua. Karena itu Bapak Gubernur, ya mudah-mudahan dengan kewenangan yang ada, dengan kemampuan keuangan kita yang ada, ini mohon ditindaklanjuti begitu. Terima kasih Bapak Gubernur dan Ibu Ketua yang saya hormati. Terima kasih anggota terhormat Bapak Kasimirus. Ya, Pak Kasim menutup ya untuk pemerintah memberikan perhatian serius terhadap hasil reses yang sudah kami serahkan kepada pemerintah. Paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya sekali lagi dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak dalam rapat paripurna ini, maka rapat paripurna ke-23 pada masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Demikianlah rangkaian jalannya masa persidangan atau rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-23 pada masa sidang kedua tahun 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.